Selamat siang teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, mungkin ada kakek-kakek dan nenek-nenek di sini. Kita ketemu di forum tatkala Mei. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai menulis berita kisah. Nah, sebelum mulai kita akan panggil yang akan tampil sebagai narasumber pada siang hari ini. Yang pertama Made Atnyane Ole. Ya, tepuk tangan. Ya. Kemudian pemateri yang kedua yaitu Dr. Imade Sujaya SSM Home. Silakan. Ini narasumber yang keren-keren nih ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai berita kisah, mungkin diantara adik-adik, kakak-kakak, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek ini belum ada yang kenal. Saya sebutkan atau saya perkenalkan satu persatu. Moderator saya sendiri, wartawan wayah. Nama Yahya Umar, asal dari Banyuning. Jadi mantan wartawan nih. Ya baik, kita akan kenalkan yang pertama Dr. Made Sujaya. Jadi ini kelahiran, ini anak pantai nih di Desa Kusamba, Kelungkung, tapi enggak bisa renang gitu loh. Bisa renang dia. Ya, beliau ini sekarang dosen di Universitas PGRI Mahadewa Bali dan juga masih wartawan ya, mengelola balisaja.com dan dulu pernah kita sama-sama di harian Denpasar Post Grup. Sekarang aktivitasnya lebih banyak menjadi dosen dan mengamati atau jadi pengamat sastra. Itu istri dua, anaknya dua, istri masih satu. Kemudian narasumber yang kedua, ini mungkin tidak asing lagi bagi kita, sastrawan juga jurnalis, Made Atnyane, asal Ole, makanya Made Atnyane Ole. Lahir di Desa Ole, Tabanan tanggal 3 Mei tahun 86. 68. 68. Berarti sudah tua sekali loh ya. Sama dengan saya. Istri dua, anak juga dua, istri satu. Ini teman saya ini, narasumber ini memang nampaknya sudah tenang, nyaman, hidupnya makmur. Itu bisa tandanya apa? Dua-duanya istrinya subur-subur. Ya, baik, supaya tidak banyak ngelantur ke sana kemari, kita akan serius tapi santai ya, atau santai aja ya. Santai aja kita bahas mengenai berita kisah. Apa sih berita kisah itu? Apa bedanya dengan berita? Padahal berita itu sendiri kan sudah mengisahkan sesuatu gitu. Nah, mungkin dimulai dari Pak Dokter dulu. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Mas Yahya. Ini saya akhirnya ketemu kembali dengan kawan
senasib sepenanggungan dulu di Denpos, jadi menggelandang bersama di Denpasar. Waktu itu ya tetanggaan juga. Ya, saya senang sekali karena diundang di acara acara ini tatkala Mei ya. Karena satu saya bisa ketemu teman-teman dan tentu juga Bu Leleng itu selalu memberikan kerinduan tersendiri pada diri saya. Ya, kalau bicara soal berita kisah ya, sebetulnya yang paling berpengalaman soal ini adalah beliau Le. Ya, kalau saya kan cuma pelengkap saja. Jadi dari sisi pengalaman kemudian karya yang sudah dihasilkan, saya kira beliau Le lebih layak sebetulnya untuk berbicara tentang berita kisah itu. Tapi mungkin saya akan lebih banyak bicara tentang pengalaman saja ya, pengalaman menulis berita kisah. Mungkin dari situ teman-teman, adik-adik bisa mendapat sesuatu gitu yang barangkali bisa menjadi ruang untuk kita belajar bersama. Betul kata Mas Yahya itu ya, kok ada istilah berita kisah lagi itu, padahal berita itu sendiri sudah sebetulnya mengisahkan tentang peristiwa gitu. Tapi kenapa muncul istilah berita kisah? Karena ada satu perkembangan di Barat itu ya, disebut dengan jurnalisme baru dulu. Jadi ada semacam ketidakpuasan terhadap gaya jurnalistik yang lempang begitu ya. Jadi berita harus disampaikan berdasarkan fakta yang apa adanya gitu. Nah itu memunculkan ketidakpuasan. Jadi dianggap itu tidak cukup gitu. Dia barangkali bisa menyampaikan informasi tapi tidak bisa membangun empati gitu. Tidak cukup mampu membangun simpati, pemahaman, pemaknaan terhadap peristiwa. Sehingga kemudian muncullah tawaran jurnalisme baru, new journalism. Apa barunya? Waktu itu disebut baru karena gaya pelaporannya melawan gaya straight news. Jadi kalau teman-teman belajar jurnalistik ada berita straight news gitu yang tekniknya itu piramida terbalik, baku sekali, tidak bisa diubah itu. Jadi bagian paling awal itu adalah bagian paling penting, dan kemudian yang paling bawah itu adalah bagian kurang penting. Kenapa bagian kurang penting ditaruh di bawah? Karena media itu kan kolomnya terbatas, jadi bisa dipangkas dia. Itu kira-kira sederhananya. Nah ini dianggap tidak cukup. Maka muncullah alternatif gaya penulisan berbau sastra gitu. Berbau sastra itu maksudnya bagaimana? Jadi dia pinjam teknik penulisan fiksi, menulis cerpen, menulis novel itu untuk menyampaikan fakta. Tapi poin pokoknya tetap fakta. Jadi fakta itu dalam berita kisah itu tidak boleh ditawar. Jadi kalau itu merah, ya harus kita tulis merah. Kalau itu cuaca sedang gelap begitu misalnya, kita harus tulis seperti itu. Tidak bisa dibohongi dia. Jadi fakta itu adalah kunci gitu. Tetapi cara penyampaiannya yang menggunakan cara fiksi. Nah, yang diadopsi dari fiksi itu adalah ada 3 komponen saya kira. Yang pertama itu adalah konflik. Kisah itu menjadi menarik. Ini dia kebetulan penulis cerpen, novel, sastrawan gitu. Mas Yahya juga menulis novel. Jadi kunci karya sastra yang bagus itu kan ada konfliknya. Nah, konflik itu bisa macam-macam. Tidak selalu harus pertentangan antar orang, antar pihak. Tapi bisa juga adalah problematika kita dengan diri sendiri, problematika dengan sesama teman, atau dengan lingkungan gitu. Nah itu konflik. Jadi konflik ini menjadi poin penting di dalam penulisan berita kisah. Nah selain konflik ada karakter. Karakter itu figur-figurnya, tokoh-tokohnya, siapa yang terlibat di situ gitu. Nah dalam kaitan karakterisasi ini
penulis berita kisah itu harus mampu menggambarkan sampai pada sisi-sisi humanis dari tokoh yang kita tulis itu. Itu yang kedua ya, karakter. Kemudian yang ketiga, kronologi. Kalau di teori jurnalisme sastra itu biasanya disebut bukan kronologi dia mengambil istilah dialog gitu. Jadi sisi dramatiknya dilihat. Nah, kalau saya menggunakan istilah kronologi, saya kalau pengalaman menulis berita kisah, selalu kalau ke lapangan itu pasti saya berpikir bagaimana sebetulnya urutan peristiwanya itu kalau misalnya kita menulis features berdasarkan peristiwa. Atau kalau itu adalah features yang berhubungan dengan sebuah tradisi, kemudian berhubungan dengan satu sejarah dari daerah tertentu gitu, saya pasti akan menggali sisi historisnya. Barangkali teman-teman wartawan yang biasa meliput straight news tidak akan memperhatikan itu. Nah, sedangkan kita penulis berita kisah akan mencari sisi historisnya. Misalnya terjadi kecelakaan di ring dikit gitu, kecelakaan beruntun di ring dikit, maka seorang penulis berita kisah tidak boleh berhenti hanya pada kapan 5W1H itu, tidak. Tapi menggali sampai kok disebut desa ini ring dikit sih gitu. Kejadian serupa pernah terjadi tidak beberapa tahun lalu, atau jangan-jangan di daerah ring dikit itu misalnya sangat sering terjadi kecelakaan. Nah, data-data itu akan sangat berguna sekali ketika akan kita menulis berita kisah, menulis features tentang peristiwa kecelakaan itu. Itu yang ketiga ya, kronologi. Kemudian yang berikutnya adalah kontekstualitas. Jadi kontekstualitas itu maksudnya bagaimana menjadikan peristiwa-peristiwa itu memiliki nilai penting dia untuk diperhatikan oleh publik, dikaitkan dengan situasi yang sedang dihadapi masyarakat sekarang. Jadi kontekstualisasi itu bagaimana mencari sisi-sisi menarik dari peristiwa itu yang dekat dengan wacana yang sedang dinikmati atau dibaca, disimak oleh pembaca sekarang. Nah, itu beberapa hal yang saya kira berkaitan dengan berita kisah. Nah, kalau saya sendiri merasakan menulis berita kisah itu sebagai sebuah jalan pembebasan bagi seorang jurnalis gitu. Kenapa? Karena di situ saya bisa keluar dari pakem berita straight news yang kaku itu gitu. Jadi di situ yang pertama saya bisa menulis lebih panjang. Kalau berita straight news biasanya dia tidak akan diizinkan menulis panjang-panjang sekali. Nah, kalau features atau berita kisah ini kita bisa berpanjang-panjang. Kemudian yang kedua, subjektivitas yang diharamkan di dalam berita kisah, di dalam berita straight news itu, di dalam berita kisah itu boleh. Gitu. Justru itulah yang digali lebih banyak, diberi ruang lebih banyak gitu. Jadi berita itu pada kasus berita kisah tidak lagi urusannya pada objektivitas gitu. Tetapi yang lebih penting sebetulnya adalah sudut pandangnya gitu. Point of view-nya. Jadi sudut pandang apa yang mau kita pilih, yang mau kita gunakan gitu. Jadi kalau sekarang teman-teman mendengar istilah merdeka belajar, apa namanya di kampus itu? Kampus merdeka belajar gitu ya. Merdeka. Saya merasa dulu sudah merdeka menjadi wartawan dengan nulis berita kisah. Beliau ini tahu betul ketika saya di Denpos, saya bisa nulis di semua halaman koran tempat saya bekerja. Saya ngepost waktu itu di Kute. Jadi daerah yang agak padat gitu ya, dengan banyak sumber berita sebetulnya. Tapi saya bisa menulis di halaman 1, yang notabene adalah berita-berita kriminal, di halaman 2, yang notabene adalah berita-berita Denpasar, di halaman 3 berita Badung, halaman 4 itu halaman yang saya menjadi jatah halaman saya, di halaman daerah juga saya bisa nulis, bahkan kadang-kadang saya nulis di halaman olahraga. Kenapa bisa begitu? Karena ada berita kisah itu. Jadi pas saya beli nasi jinggo, ketemu dagang nasi jinggo, bagi saya itu menjadi bahan berita kisah. Saya tulis jadi berita kisah. Itu kejadiannya di Denpasar, saya kirim ke redaktur Denpasar. Redaktur Denpasar mau. Ketika saya pulang kampung ke Kelungkung,
saya ketemu seorang pembuat tua gitu, saya tulis features tentang pembuat tua. Itu ada di halaman daerah. Jadi masuk di halaman daerah. Nah, kenapa berita kisah itu bisa masuk dia ke berbagai macam lini? Karena berita kisah itu awet gitu. Tidak ada batas. Kalau berita straight news itu kan ada batasnya. Batas basinya. Jadi peristiwa di satu waktu misalnya hanya bisa kita tulis sebagai straight news hanya pada hari itu. Apalagi sekarang persaingannya dengan media online kan dahsyat sekali. Cepat sekali berita sekarang basi gitu. Nah, untuk tidak basi dia, maka berita kisah itu memberi kita ruang luar biasa gitu. Dan saya bersyukur sekali bersuntuk ria di wilayah berita kisah itu, di wilayah features itu, karena dari situ saya bisa menulis buku. Jadi kalau saya berpikir wartawan itu harus sama seperti dosen, jadi harus ada target ya gitu. Targetnya yang menulis buku gitu. Jadi nggak bisa wartawan itu merasa hebat kalau hanya nulis berita. hanya nulis berita. Jadi kalau teman-teman yang sekarang bergelut di jurnalistik, dia disebut-sebut sebagai jurnalis senior, tapi tidak ada karya buku. Harus menelisik diri lagi itu. Saya dulu sudah terganggu dengan buku yang harus dihasilkan itu ketika awal-awal sudah jadi wartawan. Makanya ketika terjadi peristiwa bom Kute itu, saya memilih menulis semua kejadian itu dengan features. Mas Yahya tahu betul karena waktu itu saya masih di Denpos dengan beliau. Jadi saya kumpulkan semua berita kisah saya tentang peristiwa Kute dari sisi-sisi paling kecil gitu. Saya tidak perlu mengejar polisi untuk menanyakan siapa pelakunya. Saya tidak perlu setiap hari harus hadir di ruang sidang pengadilan untuk mengetahui bagaimana perkembangan hasil sidang pengadilan itu. Tapi cerita yang menurut saya lebih menarik dan yang tidak diperhatikan oleh teman-teman media lain adalah sisi-sisi kecil dari peristiwa Kute itu. Bagaimana pedagang Kute itu harus mengalami satu situasi apa yang kita alami sekarang itu krisis ekonomi, jadi tidak ada tamu datang, itu tahun 2002 itu sudah terjadi. Saya rekam keluhan-keluhan pedagang, perasaan-perasaan mereka, tidak ada tamu sepanjang akhir tahun 2002 pasca bom Bali itu. Atau sisi-sisi mistis dari peristiwa tragedi bom Kute itu. Saya kumpulkan semua jadi buku Sepotong Nurani Kute. Nah, kemudian ketika mengasuh Denpos Minggu bersama Mas Yahya, saya dikasih satu halaman sama Mas Yahya. Satu halaman nih kamu yang ambil itu. Saya isi dengan liputan ke desa-desa. Ke desa-desa yang punya tradisi unik. Teman-teman mengejek karena itu dianggap liputan yang tidak basah dalam tanda petik. Tidak ada uangnya itu. Tidak ada uangnya. Tapi karena saya senang, saya lakoni itu, saya datangi ke desa Tenganan, Bayung Gede, Ulakan, desa-desa yang unik-unik itu. Saya tulis di Denpos edisi Minggu. Nah, kemudian saya bukukan. Jadilah buku Perkawinan Terlarang. Itu cerita tentang desa-desa di Bali yang memiliki pantangan berpoligami. Jadi Bali itu sebetulnya dari dulu sudah anti poligami. Jadi sebelum diskusi anti poligami itu terjadi, itu Bali sudah punya aturan itu. Walaupun persepsi atau perspektifnya tentang anti poligami itu tidak sama dengan teman-teman di daerah lain. Itu jadi satu buku. Nah, sementara itu sih dua yang bisa saya hasilkan dalam perjalanan menulis berita kisah itu. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau memang ingin berkarir di jurnalistik, harus sampai ke situ gitu. Berita kisah itu kalau menurut saya itu levelnya di level madya aja. Jadi jurnalisme itu kan kalau teman-teman sekarang kan pegang kompetensi sertifikat UKW itu apa namanya? Ada jurnalis Pratama muda. Wartawan muda. Muda itu masih nulis berita straight news. Jadi kalau masih bermain di situ berarti masih muda, walaupun usianya udah tua.
Ya, jadi itu masih muda. Dan saya tidak ngerti juga ada teman-teman membangga-banggakan itu gitu. Nah, harus naik levelnya ke berita kisah itu, features. Nah, ini kira-kira kalau dalam persepsi saya itu wartawan media. Nah, nanti sebetulnya naik lagi di atas itu news analysis. Ya. Jadi sudah menulis itu opini campur di situ, narasi campur di situ, tapi tetap terasa objektif itu. Gitu. Nah, itu kan butuh kreativitas. Saya menghargai betul profesi saya dulu. Saya fokus jadi jurnalis, kalau sekarang saya sambil mengajar. Saya menghargai betul itu profesi jurnalis itu. Bagi saya jurnalis itu pekerjaan kreatif. Jadi ini sebetulnya pekerjaan kreatif ini. Ini bukan pekerjaan kuli. Jadi saya agak terganggu awal-awal menjadi wartawan dibilang kuli tinta itu. Bukan kuli, kita itu pekerja kreatif, jurnalis itu. Pekerja kreatif. Karena tidak semua orang bisa nulis, dan tidak semua orang bisa nulis bagus, itu lagi. Karena itu hargailah pekerjaan itu. Nah, sekarang kan eranya era advertorial. Ada seorang teman ketika datang ke rumah saya meminjam buku menulis features, saya kasih buku yang saya tulis. Tulisan saya agak panjang, dia komentarnya begini. Oh ya ini sing cocok jangan tidak bisa dipakai di media online sekarang karena semuanya kan advertorial katanya, berita-berita rilis sudah selesai. Saya bilang tidak semua sebetulnya lembaga yang mengirim rilis itu ingin beritanya tidak diperbaiki. Kan kalau teman-teman terima rilis, paling gampang kan tinggal ganti kode aja. Ya kan, ganti kode aja. Udah press kelar. Yang nulis, makanya teman-teman jurnalis senang sekali kalau humas itu hebat-hebat gitu. Bagus, pintar nulisnya gitu. Karena ya, wartawan sekarang jadi, oh ya, nggak perlu memperbaiki lagi. Tapi bagi saya itu kecelakaan sebagai seorang jurnalis. Itu tetap harus diposisikan sebagai bahan saja. Itu sebagai bahan saja. Selanjutnya kita lah yang ngolah. Kita kan punya perspektif sendiri-sendiri, kita punya gaya sendiri-sendiri, ya, yang harus kita perbaiki. Dan saya kira kalau pemasang iklan itu diberi pemahaman seperti itu, jangan-jangan dia malah lebih senang. Jadi bahan itu kita olah menjadi lebih menarik, ditambahkan informasinya, diperkaya gitu. Saya kira pemasang advertorial itu akan tertarik. Daripada dia mendapatkan suara yang seragam, dan itu adalah suaranya dia juga. Tidak ada suara alternatif. Jadi walaupun eranya advertorial, walaupun eranya era digital yang serba ringkas, gitu, berita kisah itu tetap dibutuhkan. Karena manusia itu senang sekali dengan kisah. Kita senang membaca kisah, kita juga senang berkisah. Gitu. Makanya kan manusia disebut homo fabula dia. Itu hal yang elementer sekali saya kira pada diri manusia. Jadi sangat senang kisah. Jadi karena dia senang kisah, maka kita suguhi kisah gitu. Sekarang persoalannya bagaimana bikin kisah yang bagus gitu. Ya, walaupun fakta-faktanya yang kita dapatkan sama. Maka di situ pentingnya perspektif, pentingnya sudut pandang. Ya. Nah, itu kira-kira ya soal berita kisah dan pengalaman yang saya miliki selama menjadi wartawan. Jadi saya lebih fokus, lebih menikmati, lebih merasa merdeka dengan menulis berita kisah. Jadi kalau teman-teman mau merdeka sebagai wartawan, ya berjuanglah di situ. Dan target setahun misalnya harus punya buku gitu. Kan tadi kita ngobrol sama beliau, misalnya wartawan sampah, tadi saya senang juga dengar istilah sampah itu. Jadi dia tulis sampah itu. Berbagai persoalan sampah, silakan tulis menjadi sebuah features gitu. Dicicil tiap hari, kirim ke tatkala kan tidak pernah nolak tatkala itu. Tidak pernah nolak dia. Iya kan? Persoalan dimuat kan kedua itu. Tidak pernah ditolak itu. Cuma dimuatnya yang butuh proses panjang. Jadi kalau misalnya 1 minggu kita nulis 1, ini rumus sederhana aja bagi kita semua ya.
Satu kali 1 tahun 52 tulisan. Oke lah kalau kita seleksi lagi, kita kurasi lagi, ketemu misalnya angka 40 tulisan. Itu sudah cukup menjadi satu buku. Jadi teman-teman jurnalis harusnya berpikirnya ke situ gitu. Nah, kalau sekarang kan saya lihat ya itu tadi seperti dibilang Mas Yum, jadi program kerjanya wartawan menyiapkan humas jadi gimana bikin buku kan? Sekarang Mas ada lomba menulis features digelar oleh Polresta Denpasar. Features tentang 100 hari Kapolresta dan rencananya mau dibukukan itu. Jadi semua tulisan dibukukan. Kebetulan saya dilibatkan jadi juri di sana. Bagi saya bagus ini Kapolres ini. Jadi dia ngasih penghargaan ke jurnalis dengan cara begitu. Jadi saya kasih penghargaan tapi you harus kerja. Kerjanya jurnalis ya nulis gitu. Bebas mau nulis apa tentang program, mau kritik, mau apa. Itu benar menurut saya. Dan itu dibukukan gitu. Tapi banyak teman-teman yang enggak mau ikut gitu. Padahal itu sebetulnya tinggal ngambil bahan-bahan yang sudah dia kumpulkan, dia di Polresta itu ada banyak program itu, tinggal dikasih perspektif. Ya bikin 1.000 kata, 2.000 kata. Gitu. Ya, nah saya kira kalau kita begitu cara berpikirnya, wah jurnalis-jurnalis kita akan tetap merdeka walaupun di era tidak merdeka. Gitu kira-kira. Itu dulu Mas, mungkin nanti sambil ngobrol. Ya, menarik sekali tadi tantangan buat wartawan-wartawan muda ini jangan berhenti hanya dinulis berita. Tapi kalau perlu sampai melahirkan sebuah buku. Ini kalau wartawan wayah seperti saya ini bolehlah menghindar gitu. Itu kan khusus yang wartawan muda kan atau calon-calon wartawan. Iya. Sertifikasinya masih wartawan muda saya. Artinya kalau itu yang terjadi masih boleh menerima rilis. Karena masih wartawan muda. Baik, nanti kita gali lagi ya ke Beli Sujaya dan mungkin dari Beli Oleh apa yang mau disampaikan. Ini menarik memang apa yang disampaikan oleh Made Sujaya tadi, Pak Doktor kita ini. Apa boleh dikatakan berita kisah itu adalah fakta yang diindahkan atau yang bikin indah, dibuat punya perasaan gitu. Berita yang dibuat punya perasaan gitu loh. Juga di luar teori. Kalau bahasa diindahkan itu benar. Artinya gini, kalau menulis ada dua, menulis berita dan menulis cerita, kan gitu. Kalau menulis berita menggunakan rumus-rumus menulis cerita. Itu salah satunya. Kalau misalnya nulis cerpen, nulis novel itu kita menggunakan diksi, di berita kisah kita juga memilih diksi yang bagus. Idiom itu dibolehkan di berita kisah. Idiom-idiom, metafora bisa gitu. Tapi memetaforkan fakta, bukan fiksi itu. Artinya gaya bahasa yang biasa digunakan dalam menulis cerita bisa dalam menulis berita kisah. Itu yang seperti dikatakan tadi, membangun karakter. Itu kan membangun karakter itu di cerita. Kalau kita nulis cerpen, novel, itu kita membangun karakter tokoh-tokohnya. Di nulis berita kisah kita menggunakan itu juga gitu. Dia tidak, misalnya gini, seorang narasumber misalnya pemungut sampah yang sering ditulis Gede Ganesha, seorang nenek yang rajin sekali menabung sampah setiap minggu itu pernah ditulis di tatkala itu yang penulis sampah secara khusus terus-terusan menulis tentang sampah. Nah, kalau di berita Straight News kita hanya menyebut itu nenek umum dengan nama yang
kita hanya memberitakan siapa nama nenek itu, asalnya dari mana, berapa umurnya, segitu aja udah cukup kalau straight news. Tapi kalau berita kisah, kita bangun karakter nenek itu gitu. Kita bangun karakter nenek itu, bagaimana dia berjalan, bagaimana dia bersuara, kita lukiskan semangatnya meskipun dia sudah tua misalnya, tapi tetap semangat menabung untuk untuk tidak membebani keluarganya gitu misalnya, untuk bisa mendapat penghasilan sendiri dari menabung sampah. Kita lukiskan semangatnya gitu. Nah, saat melukiskan semangat itu, kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang kita pilih untuk membuat itu menjadi terasa sekali semangat nenek itu ke pembaca gitu. Itu. Tapi kalau di straight news itu tidak ada. Itu bahkan beberapa media tidak membolehkan itu gitu. Langsung dicoret itu. Ini apa ini, kamu nulis berita apa nulis puisi gitu. Kan bisa seperti itu redakturnya bilang. Tapi di berita kisah itu rumus-rumus, cara-cara, strategi menulis cerpen bisa dipakai dalam menulis berita kisah gitu. Itu bukan sekedar diindahkan. Kalau diindahkan nanti kita bisa jatuh ke fiksi itu. Matahari bersinar malu-malu gitu, padahal nggak malu-malu mataharinya. Bisa semacam itu, padahal harinya pada saat itu sedang gelap atau sedang hujan gitu. Kalau hujan rintik-rintik di berita straight news biasanya disebut hujan saja gitu. Tapi kalau kita isi rintik-rintik atau cari lagi kata rintik-rintik itu seperti apa padanannya, biar membuat perasaan pembacanya menjadi sangat, kalau kita sedang melukiskan kejadian yang muram, yang membangkitkan keterharuan orang gitu misalnya, kita meminjam hujan yang gerimis itu dengan lukisan hujan. Ketika hujan gerimis, ibu itu duduk di teras, diam 1000 bahasa gitu, semacam itu. Kalau kata 1000 bahasa, diam 1000 bahasa gitu dalam straight news itu biasanya tidak terjadi gitu, tidak terjadi. Tidak ada hal-hal seperti itu. Itu di tatkala itu biasanya ada penulis-penulis yang secara khusus menulis berita kisah yang tidak tahu bagaimana cara menulis straight news gitu. Itu karena sejak awal, berarti urutannya bisa berbeda. Awalnya menulis straight news, lalu menulis pictures. Tapi kalau orang nyemplung ke tatkala nulis berita kisah awalnya, dan banyak yang tidak ngerti bagaimana cara menulis straight news gitu. Termasuk ketika Reza, kalau diminta menulis straight news, dia tidak akan bisa itu. Nah, ini Tobing, salah satu penulis tatkala yang secara khusus menulis pedagang-pedagang kecil. Ini kita request tentang pohon, nggak datang-datang tulis saya. Belum ketemu. Misalnya gini, kalau menanam pohon ini langsung dijadikan contoh. Ini penulis yang melakukan gerakan tapu, tanah, air, pohon. Itu. Dia kemana-mana tuh mengedukasi warga untuk menanam pohon, terutama pohon picus, beringin, bunut, pohon-pohon yang besar. Udah kemana-mana, setiap akhir pekan dia melakukan itu. Nah, dia bisa menulis, kalau berita di straight news itu tim PKK biasanya, atau Karang Taruna Desa Bungkulan menanam pohon 1000 gitu. Yang hanya itu saja yang ditulis dalam straight news. Apa jenis pohonnya? Terus kepala desa mengatakan ini gerakan yang sangat bagus, mohon dilanjutkan karena pohon adalah tempat kita, semacam itulah. Itu straight news itu seperti itu. Tapi di dalam berita kisah kita menulis bagaimana semangat orang menanam pohon gitu. Misalnya ada anak kecil yang ikut menanam pohon, itu narasumber kita. Itu kita lukiskan bagaimana anak kecil, kita abaikan dulu kepala desa, bupati yang ikut nanam, kita abaikan dulu itu Pak Kadis gitu, kita abaikan dulu Pak Kadis pariwisata. Itu, kita abaikan dulu sambutan seremonialnya.
Itu bisa kita pinjam nanti untuk kalau kita menulis berita kisah, kita pinjam omongan bupati untuk menguatkan biasanya. Untuk menguatkan itu bisa masuk di dalam, atau kita kutip kutipan langsungnya saja untuk membuat berita kita menjadi lebih serius gitu karena ada omongan bupati gitu. Tapi kalau dari awal bupati mengatakan gitu, itu udah straight news rumusnya gitu. Atau menurut bupati atau menurut Kades Pariwisata, penanaman pohon penting untuk membuat turis datang ke Buleleng gitu, misalnya seperti itu kan gitu. Kadang-kadang Kades juga nggak ngerti apa yang dibicarakan. Itu kadang-kadang seperti itu. Makanya kita menulis apa yang ada di lapangan. Kita nulis ceritanya, cerita orang, bagaimana orang tuh menurunkan, melukiskan atau menggambarkan, mengisahkan orang menurunkan bibit dari truk gitu, anak-anak dari truk, terus mereka berjalan, apalagi jalannya becek gitu atau jalannya naik turun. Itu yang kita kisahkan, anak-anak yang membawa bibit untuk menuju ke penanaman. Penanamannya jelas sudah seremonial gitu. Itu. Nah, di kampus ini karena banyak yang dari Persma kampus ya. Di kampus straight news mungkin sudah dilakukan ketika menulis caption di Instagram gitu kan. Mainan anak Persma sekarang kan itu menulis di Facebook gitu kan itu. Yaitu straight news. Nanti kalau cerita lebih panjang itu tetap bisa ditulis di Facebook juga nggak apa-apa itu kalau nggak mau ngirim ke tatkala. Atau kalau misalnya Persmanya belum punya web, itu di kampus punya web ya? Belum, di kampus punya web? Belum, mainnya di media sosial aja ya, main media sosial. Tapi sebaiknya itu bikin web atau bikin status yang panjang di Facebook juga nggak apa-apa dengan berita kisah gitu, dengan cara menulis berita kisah. Itu maksudnya. Nah, objektivitas atau subjektivitas itu yang paling penting. Misalnya subjektif. Ada contoh-contoh, misalnya ada lomba musik gitu, menulis musik atau pentas, lomba musik lah, pentas gitu. Juri menentukan juara 1, 2, dan 3 gitu. Ini ukuran objektif dan subjektif ya. Straight News akan menulis juara 1 SMA Negeri Kubu Tambahan meraih juara 1 dalam lomba festival musik yang diadakan Dinas Pariwisata Buleleng gitu, misalnya seperti itu straight news. Tapi kita berpikir juara 3 ini menarik loh. Itu subjektivitas kita. Juara 3 ini misalnya dari sebuah desa yang terpencil yang tidak punya alat musik gitu, misalnya yang tidak artinya secara akses dia untuk menuju pemahaman musik itu sangat jauh lah gitu. Dan dia menggunakan alat musik, misalnya mencampur alat musik dengan apa yang ada di daerahnya, misalnya dengan bambu. Oh, di situ penghasil bambu, misalnya Tiga Wase gitu, penghasil bambu, tapi dia menciptakan alat musik dan menggabungkannya dengan musik lain, dan itu diikutkan dalam lomba. Secara objektif, misalnya karena musikalitasnya nggak bagus standar penilaian, dia dapat juara 3 bukan juara 1. Tapi subjektivitas kita menilai bahwa dia tuh menarik karena hanya dia yang menggunakan alat-alat musik yang berbeda, dan kita abaikan standar penjurian itu, kita abaikan gitu. Artinya secara musikalitas kita tidak bicara soal musik gitu, musikalitas, tapi upaya mereka untuk mengembangkan musik itu gitu. Itu unsur subjektif kita gitu. Kalau objektifnya mengikuti juri yang juara 1 yang diberitakan. Tapi bagi kita atau yang kalah juga bisa gitu. Sama sekali nggak dapat juara, kita bikin kisahnya bagaimana mereka ikut lomba gitu. Karena kita bisa berpikir bahwa itu adalah menarik untuk dikisahkan. Bagaimana mereka berjuang, misalnya itu lah yang dari desa terpencil ikut lomba festival musik dengan grup-grup musik yang sudah terkenal gitu misalnya, dan dia kalah gitu, tapi kita menuliskannya dan kita yang bikin dia menang gitu. Tulisan kita yang membuat orang jadi tahu ada loh orang berjuang tapi meskipun kalah gitu. Ada loh orang dari desa
yang berani ikut, yang berani bersaing meskipun kalah gitu. Kita yang membuat itu menjadi punya logika gitu, punya logika. Itu rumusnya lagi kalau straight news ada nilai berita gitu. Kalau kita tuh ada dikasih tahu rumusnya, misalnya banyak-banyakan gitu. Semakin banyak rumah yang tenggelam kalau banjir, semakin bagus beritanya, semakin menarik gitu. Kalau ada kecelakaan, semakin banyak yang mati, itu semakin bagus gitu. Itu nilai-nilai berita. Pertentangan itu kecelakaan, kalau kecelakaan cuman keserempet tapi nggak ada korban, itu di straight news nggak bisa diberitakan. Dimarahi habis-habisan sama redaktur mengirim berita seperti itu. Ada mati nggak orang gitu pertanyaannya kan? Ini nggak ada mati kamu tulis beritanya gitu kan? Tapi kalau suatu kali kita menemukan peristiwa kecil misalnya nenek yang membonceng seorang anak kecil ke sekolah gitu, ngantar ke sekolah, terus terjadi serempetan dan anak kecil itu jatuh, hanya berat-berat tapi menangis dan gak mau sekolah gitu misalnya seperti itu, dan kita menemukan hal seperti itu di jalanan, itu bisa ditulis sebagai berita kisah. Artinya kita yang memberi nilai pada peristiwa, itu unsur subjektivitasnya, bukan kita menulis peristiwa yang bernilai secara umum, secara standar jurnalistik gitu, tapi kita yang memberi nilai pada peristiwa gitu. Ada seorang petani yang menemukan alat memanen padi atau semacam teknologi sederhana mempermudah pekerjaannya gitu. Dan itu karena tidak keluar negeri, tidak berpenghasilan. Biasanya kan kalau kita menulis straight news itu, kalau UMKM itu ditulis kalau penghasilannya sudah miliaran, sudah ekspor, itu nilainya itu penting gitu. Seorang petani sudah berhasil mengekspor keranjangnya sampai ke Eropa gitu misalnya seperti itu sangat bernilai. Tapi ini meskipun dia tidak berpenghasilan, hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk mempermudah pekerjaannya, itu bisa ditulis karena kita yang memberi nilai gitu pada pekerjaan itu, pada peristiwa itu gitu. Artinya nilai kita. Nah, membuat nilai kita menjadi bagus, kita harus belajar gitu. Wawasan kita harus lebih luas. Kita harus ngerti beberapa ilmu lain selain jurnalistik, misalnya antropologi, sosiologi, sedikit-sedikit aja, nggak usah jadi ahlinya, filsafat gitu misalnya semacam itu, atau pendidikan agama, itu kita nggak perlu, karena ketika kita menulis kita bisa memberi nilai dengan ukuran ilmu yang kita miliki gitu. Dia punya nilai antropologis, dia punya nilai agama gitu. Kalau di Bali punya nilai Karmopalo gitu misalnya seperti itu. Atau punya nilai Pancasrado gitu misalnya seperti itu kan, bisa, atau Trihito Karano itu yang paling populer, tapi kita yang memberi nilai gitu. Itu. Nah, di tatkala itu ada penulis-penulis khusus seperti itu, saya sambung lagi nanti. Ada di Nusa Penida, Ketut Serawan namanya, itu nulis tentang Nusa Penida aja terus nggak mau nulis yang lain, tentang kayaknya nggak habis-habis itu, meskipun pulau kecil nggak habis-habis. Pernah dia mengamati itu tulisannya jurnalisnya campur opini. Itu kadang-kadang analisisnya kuat, kadang-kadang hanya gambaran, kadang-kadang tapi saya biarkan seperti itu. Nanti kalau itu dibukukan, rencananya mau dibukukan, itu akan di-editing lagi, disesuaikan, frekuensinya disamakan. Kalau ada data yang perlu ditambah, kita akan tambah lagi, dan itu menjadi buku. Dan sudah layak jadi buku itu. Dia misalnya nulis tentang di Nusa Penida kaki 4 sudah berubah menjadi roda 4 gitu, kan bagus itu. Itu dulu kaki 4 karena di situ ada sapi di situ penghasil utamanya. Tiba-tiba masuk pariwisata, banyak orang jual sapi, beli mobil untuk jadi pengusaha travel atau jadi sopir, jadi pengantar turis gitu. Dia waktu itu judul tulisannya itu bagus, di Nusa Penida kaki 4 menjadi roda 4 gitu. Itu selain Tobing ada juga Nadiano namanya Don Rare, itu nulis tentang les, tentang desanya saja, tentang les. Ada orang yang justru kita tidak pernah menduga, nggak ada nilai beritanya, hanya seseorang yang punya rumah di perbatasan antara Bangli dan Les gitu, dan dia hidup situ bersama keluarganya, tidak punya tetangga,
kerjaannya beternak, hidup sendiri bersama istrinya, maksudnya dalam satu keluarga itu. Dia hanya melukiskan itu, tapi banyak sekali yang baca. Itu artinya apa? Orang jadi berpikir kok ada ya di Bali orang seperti itu gitu. Semacam itulah gitu. Ada orang pengrajin bambu yang kalau kita menulis pengrajin bambu itu biasa lah gitu. Ini pengrajin bambu yang tidak berprestasi, yang bambunya biasa-biasa saja, yang penghasilannya biasa-biasa saja, tapi dia memilih tempat menganyam bambu itu di tepi sungai. Di tepi sungai, dan dilukiskanlah sungainya seperti apa, jauh antara tempatnya dia dengan desa itu seberapa jauhnya. Dia melukiskan itu, dan itu juga banyak yang baca gitu. Dan kita tidak pernah tahu hal-hal yang lewat di depan, bahwa ada materi berita kisah yang lewat di depan mata kita gitu. Kalau kita tidak peka, kita selalu berpikir ada peristiwa-peristiwa besar, ya. Jadi wartawan itu kalau masih doanya buruk itu nggak bagus misalnya. Kebakaran kantor bupati gitu misalnya, itu doa buruk gitu. Banjir besar gitu kan, itu doa buruk. Kalau aman dia nggak bisa nulis berita gitu. Kok aman sekali Gumin ya gitu, nggak ada berita, itu masih diragukan lah intelektualitas kewartawanannya gitu kan. Karena seorang wartawan juga harus punya gagasan, orang kepekaan terhadap peristiwa. Banyak hal yang lewat di depan mata kita tapi kita nggak tulis gitu. Itu pinginnya ada kebakaran di depan mata kita gitu. Pinginnya selalu begitu, ada kecelakaan gitu misalnya seperti itu. Don Rare namanya yang menulis itu. Suatu kali pernah di masa pandemi ada anak yang jualan bawa sepeda gitu. Bawa sepeda jualannya, dan dia dari Tejekulu ke Tembok itu menempuh jarak sekitar berapa tuh jaraknya tuh ya? Sekitar 20 kiloan itu bolak-balik itu. Dan itu lewat di tegalannya dia nih. Nah, ini anak kecil ini selalu lewat di sini ya. Terus dia tanyain, dan itu dia tulis, dan banyak sekali juga pembacanya gitu. Artinya anak itu tidak begitu istimewa gitu. Kita tidak menuliskan dia dapat juara atau tidak di sekolahnya, tapi bagaimana dia mau menempuh jarak sebegitu panjang hanya untuk jualan di masa pandemi karena dia tidak sekolah gitu. Ya, tidak sekolah itu dalam pengertian karena masih daring gitu. Masih daring, dan dia ingin membantu keluarga aja gitu. Itu hal-hal yang biasa lewat di depan mata kita, dan kita tidak abaikan, biasanya kita abaikan. Di kampus juga sering seperti itu. Di kampus berita itu tidak harus muncul ketika ada menteri datang gitu kan. Biasanya kampus kan seperti itu. Kalau ada menteri datang, udah langsung ada berita. Atau wisuda itu setiap tahun diberitakan wisuda, entah siapa yang baca gitu kan. Tapi wisuda itu harus diberitakan gitu kan. Itu kalau saya dulu di Bali Pos, ini rahasia dapur ya, boleh ditiru. Kalau dulu wisuda itu di satu kampus di Undiksa gitu, saya sebut saja di Undiksa. Wisuda yang sekarang itu saya tulis beritanya, terus wisuda yang berikutnya saya template, saya cuma ganti data-datanya saja. Terus saya kirim gitu. Itu karena apalagi yang bisa ditulis gitu kan, nggak bisa tulis. Nah, kecuali kita menulis berita kisah, misalnya ada anak kan biasa anak dagang kerupuk jadi lulus cum laude, itu bisa dikisahkan gitu. Kalau cuma menyebut bahwa Undiksa menamatkan 1.500 sarjana mahasiswa gitu misalnya, itu kan udah biasa. Tahun berikutnya juga seperti itu judulnya, bertahun-tahun juga seperti itu judulnya gitu. Makanya karena itu kebetulan juga advertorial gitu kan, saya cuma template, saya ganti data-datanya, dan sambutan rektor itu sama. Sama, itu seperti itu. Terus kalau berita kisah kita harus bekerja lebih banyak, tidak mengandalkan data yang dikasihkan oleh humas gitu. Kita harus melihat, oh itu diantar oleh bapaknya yang culun sekali, yang dari kampung kayaknya gitu. Kita coba nanya, jadi bapaknya itu kerja di mana? Dari mana Pak gitu. Oh saya misalnya kebetulan dari desa terpencil, terus kerjaannya apa? Oh ini menarik ditulis gitu. Tapi kalau kita tidak menarik ya abaikan, artinya kita cari yang lain gitu. Tapi kalau menarik kita
kita tulis itu gitu. Nah, wisuda yang gede itu, yang seremonial itu akan menjadi lebih berwarna. Kita yang membuat itu menjadi lebih berwarna. Dan kampus harus berterima kasih kepada wartawan seperti itu, bukan wartawan yang mau menulis wisuda setiap tahun, upacara wisudanya setiap tahun. Itu saja, mungkin nanti bisa didiskusikan beberapa hal. Terima kasih. Terima kasih. Saya sampai terpana ya. Bener. Saya membayangkan ini pemaparan luar biasa loh. Saya terus terang, saya kalau menulis sesuatu itu, menulis cerpen, menulis fiches, menulis novel itu pasti terinspirasi setelah bergaul seperti ini. Makanya ketika tadi ini banyak ketika Ole bercerita tentang bagaimana menangkap peristiwa dan dijadikan berita kisah, itu berkelihatan, oh si ini bakal saya tulis nih, oh si ini bakal saya tulis, oh si ini bakal saya tulis. Banyak sekali. Dan untuk adik-adik mungkin perlu bisa menggali lagi. Sudah ngerti semua kan? Dan pasti ada yang mau bertanya. Kalau enggak ada yang mau bertanya, awas. Baik, itu saja dulu. Saya buka pertanyaan untuk adik-adik, bapak-bapak. Mungkin ada kakek-kakek di belakang. Oh, enggak ada ya. Silakan, siapa yang mau memperdalam tentang berita kisah ini? Ya, 1, 2. Baik, terima kasih Bang Yahya. Terima kasih Pak Dokter dan guru besar guru besar Universitas Tatkala. Bukan guru besar, suhu besar. Hari ini bisa dapat kesempatan untuk sharing tentang menulis berita kisah, dan memang saya menantikan untuk semakin bisa memperkuat sudut pandang tentang belajar menulis kisah. Memang saya sendiri tidak basic menulis, tidak ada, hanya menulis di Facebook lalu diarahkan oleh guru Ule untuk sedikit memperpanjang narasinya, lalu membuat cerita-cerita yang lebih menarik sehingga akhirnya bisa menulis tentang teman-teman yang aktif mengelola sampah. Jadi memang kendalanya sekarang ternyata adalah karena teman saya sedikit, akhirnya jumlah tulisannya pun terbatas. Ternyata saya mau tanya sebenarnya, kalau kan saya membranding diri bahwa saya orang yang aktif di sampah sehingga menulis tentang sampah dan berkegiatan juga di sampah, walaupun ada pekerjaan lain tapi fokusnya ingin membranding diri. Dan baiknya seperti apa sih sebenarnya karena sekarang ini saya hampir sebulan tidak mampu menulis lagi karena orang-orang yang tulis sepertinya sudah habis. Artinya karena pergaulannya terbatas di Buleleng, sehingga karena ketika menulis tentang sampah atau orang yang ini, saya bukan tipe orang yang bisa mewawancarai. Lebih banyak saya menulis karena berdasarkan saya kenal dia, saya tahu apa yang dilakukan, sehingga saya menarasikan dengan sedikit bertanya beberapa kali. Jadi bukan tipe yang wartawan kan bisa menanyakan kapan, di mana. Saya karena tidak punya basic itu, sehingga yang kalau teman tahu dekat baik atau dekat kenal tahu orangnya baru bisa menuliskan, sehingga membuat narasinya minimal 500 kata. Tapi kalau nggak kenal, karena beberapa kali dia tulis bang sampah ini deh, dikirimin fotonya, saya malah bingung gimana menceritakannya. Mungkin kalau straight news mungkin bisa, tapi kalau berita kisah, nah baiknya seperti apa ketika kita kehabisan kata, karena saya juga bukan tipe orang yang suka membaca. Saya agak terbatas karena wawasannya, jadi kata-katanya tuh kadang-kadang melanjutkan, selanjutnya setelah itu terbatas kata-kata itu. Mungkin bisa di-sharing sih seperti apa baiknya, sehingga saya ingin suatu saat bisa menulis buku, karena Guru Ole juga sudah mengarahkan harus punya buku minimal isi tentang orang-orang yang bergerak di bidang lingkungan. Mungkin itu saja. Orang-orang sama. Astongkare bisa terwujud nanti. Mungkin itu sharingnya. Ya, langsung aja. Siapa namanya, Ganesha ya. Saya tidak percaya bahwa topik itu habis gitu.
Tidak pernah saya percaya bahwa suatu topik sudah habis kita tulis, itu kadang-kadang keakuan kita juga merasa sudah menguasai topik itu. Di teman-teman yang bergerak di akademisi pasti tahu teori rizoma itu. Jadi ada jejaring yang sangat rigid gitu ya, banyak sekali kalau kita masuk ke satu tema tertentu. Katakanlah misalnya tema sampah. Itu tema ini kan bisa digali dari berbagai macam perspektif. Satu, dari dimensi kultural misalnya. Jadi aspek budaya masyarakat mengelola sampah. Itu kan banyak sekali bisa digali. Kemudian dimensi psikologis. Bagaimana misalnya di satu kampung diserbu oleh persoalan sampah. Sampah itu tidak bisa tertangani. Itu kan mempengaruhi psikologi masyarakat desa. Saya mengalami di kampung saya. Di kampung saya itu sampah jadi persoalan serius karena TPA ditutup gitu. Dan kami harus mengelola sendiri, bikinlah TOS. Itu sebelum solusi TOS itu lahir, itu psikologi masyarakat terganggu sekali sebetulnya. Itu kan sisi psikologi. Kemudian sisi politik sampah. Bagaimana politik pemerintah dalam pengelolaan sampah? Itu kan jadi sangat kaya topik itu gitu. Jadi tidak percaya saya bahwa topik itu habis. Analogi yang lain, ketika membuat jurnal kajian Bali, jadi di kampus itu ada namanya jurnal kajian Bali yang kalau teman-teman kampus itu pasti tahu jurnal Sinta 2 gitu. Jadi jurnal favorit di Bali sekarang untuk tulisan-tulisan cultural studies. Ada orang bertanya, ngapain judulnya jurnal kajian Bali? Itu kan terbatas sekali. Apa yang bisa ditulis tentang Bali terus-menerus? Dia salah persepsi tentang Bali. Bali itu kaya sekali. Kaya sekali yang bisa ditulis, semakin digali, semakin tidak ketemu kita dasarnya. Makanya ada istilah sumur tanpa dasar. Kalau kita mau menggali. Bahkan sebetulnya topik-topik lama itu bisa kita segarkan dengan perspektif baru gitu. Jadi sudut pandang kita yang baru, tapi persoalannya bisa jadi sama, tapi sudut pandang kita baru. Jadi tidak usah khawatir, jadi tentang topik sampah ini akan habis. Coba aja dibuat semacam daftar masalah gitu loh. Ya, daftar masalah. Jadi saya setuju judul bukunya nanti orang-orang sampah gitu misalnya. Karena dulu kan siapa namanya? Suardike gede bikin kumpulan cerpen judulnya orang-orang kalah gitu. Jadi kalau tadi ada cerita dari Bleole tentang orang-orang kalah, menarik juga itu ditulis. Misalnya para calon bupati yang selalu kalah gitu loh. Itu kan juga bisa kita tulis itu. Menjadi satu buku sendiri gitu. Cicil dulu dia satu persatu gitu. Kalau saya dulu begitu, saya cicil, Mas Yum tahu betul. Saya cicil satu persatu. Karena saya tugas di Kute, jadi daerah Kute itu disebut Sami Gita, seminya Legian Kute. Ya, Sami Gita itu kawasan segitiga emasnya Bandung kan itu. Jadi saya tulis dari persoalan sejarah desanya, tradisinya, sampai persoalan-persoalan yang tidak terungkap, yaitu sisi kemiskinan. Sami Gita itu kan kesannya gemerlap itu, dolar, gemerincing dolar, daerah kaya gitu. Tapi ternyata kalau kita masuk ke dalam itu, betapa banyak orang-orang yang tidak punya rumah, tapi menjadi warga Kute, warga adat Kute dengan beban persoalan adat yang tinggi gitu. Dia kos juga, bayangkan itu orang Kute ngekos ya. Terus rumahnya tidak lebih baik dari rumah-rumah orang-orang yang ada di kampung-kampung yang ada di Karangasem. Jadi kalau kita mau menelusuk lagi, banyak persoalan yang bisa dicari dari situ. Nah, kemudian yang kedua persoalan menggali data. Tadi Pak Gede bilang, saya bukan tipe wartawan yang harus wawancara gitu. Kalau saya justru terbalik. Ketika liputan, saya tidak akan secara khusus wawancara, Pak, saya dari Denpos, saya mau tanya gitu. Tidak akan dapat apa-apa. Justru kita harus hadir di situ, ya. Boleh dia tahu kita wartawan, tapi dia tidak merasa bahwa itu kita sedang melakukan kerja wartawan gitu, kerja jurnalistik. Aja ngobrol biasa. Saya kalau ke pasar, istri saya bulan ikut sekarang. Kalau ke pasar, dia paling nggak suka sama saya, ngajak saya, karena saya pasti ngobrol dengan dagangnya itu gitu. Nanya macam-macam, dia pasti gitu, kenapa takon, padahal dia juga wartawan gitu. Jadi dia juga wartawan. Jadi saya tanya,
Saya tanya dari mana dapat barang ini, bagaimana pengangkutan, sehingga kita kemudian bisa nulis sesuatu dari situ. Gitu. Jadi kalau sekedar belanja gitu kan, dia yang dapat untung, kita tidak dapat apa-apa, tapi dapat bahan dari situ. Jadi tidak salah itu, Pak De. Jadi justru harus ngobrol senatural mungkin dengan mereka gitu. Ya, malah tidak keluar apa-apa gitu. Jadi tidak usah khawatir soal itu. Menurut saya itu sudah tepat gitu. Tapi perlu kita jelaskan bahwa kita wartawan, kita mau nulis gitu. Ya. Jadi sekali lagi soal tema tidak akan kehabisan. Itu istilah saya sumur tanpa dasar. Jadi terus digali pasti bisa. Yang penting perspektif ditambah. Nah, kemudian keterbatasan kata-kata. Itu kan semua orang pasti mengalami. Makanya menulis itu harus setiap hari kalau menurut saya. Saya sudah mengalami tidak menulis dalam 1 minggu itu ketika memulai paragraf pertama susahnya minta ampun. Ya, semua wartawan senior pasti mengalami itu. Coba enggak nulis 1 minggu. Ya. Makanya ada penulis, kalau menurut saya ada 4 atau 5 orang ya, penulis features yang kuat di Bali, Putu Setia. Pernah dengar nama ini ya? Sekarang jadi Serimpu. Di depan di Tempu Jaya Premananda. Sering diplesetkan Premananda gitu. Tapi beliau sendiri yang memplesetkan. Baca bukunya, Menggugat Bali. Saya menulis Sepotong Nurani Kutu itu terilhami dari Menggugat Bali itu. Kok bisa Putu Setia nulis begini gitu? Saya tulis itu. Nah, yang kedua, Gede Arianto Sutamo. Ini levelnya udah sama di tengah. Levelnya Pak Aule itu udah sama itu. Gede Arianto Sutamo itu, kalau saya ajak jalan-jalan kemana itu, pasti menyempatkan diri untuk ngobrol dengan siapapun yang dia temui. Dagang tipat canto, dagang gula tungtung itu, tahu gula tungtung ya? Apa? Manisan. Gula tebu itu. Gula tuh. Nah, ya kayak rambut-rambut harum manis itu. Yang ngobrol dia. Sudah disebut gula tunduk. Dia ngobrol sama orang itu. Jadilah kemudian tulisan. Saya diajak makan ke Lawar Lele di Sukawati. Berjam-jam ngobrol sama dagangnya, kakak Kiki. Jadi tulisan features di Nusa itu, Nusa itu. Tentang Lawar Lele, enak sekali. Jadi tidak mesti harus menampakkan diri sebagai bergagah-gagah sebagai jurnalis, apalagi bawa name tag gitu. Saya dari tatkala itu tidak perlu itu. 5 bawa. Tidak perlu itu. Jadi petadang-petedeng tapi tidak menghasilkan apa-apa gitu. Jadi tidak benar itu. Nah, untuk menambah menghindari itu hang itu ya, jadi tidak punya ide ketika menulis, mau tidak mau ya harus baca. Seperti HP, lowbat harus dicas. Casnya bagaimana ya? Dengan membaca. Kalau saya misal menulis features lagi, harus baca lagi features saya, features orang lain gitu misal. Gitu. Jadi pasti kosakata itu kan dia hadir ke kepala kita karena dia sering digunakan gitu. Jadi kalau tidak pernah digunakan, ya pasti hilang. Bahasa kan memang begitu hakikatnya. Dia harus digunakan. Gitu. Makanya harus terus digunakan, digunakan untuk menulis, digunakan untuk berdiskusi, berbicara, sehingga dia terekam. Jadi semakin intim hubungan kita dengan bahasa, semakin mudah juga kita rebut dia pada saat kita perlukan. Gitu. Tuh, kira-kira begitu. Beliau nambahkan? Ya, bikin daftar masalah itu deh. Terus sebenarnya tidak banyak. Selama ini kan masih Gede Indonesia tuh masih di tataran aktivis yang memang ada sampahnya gitu. Yang misalnya pemungut sampah, pemilik bank sampah, anak muda yang menabung sampah, yang rajin anak-anak gitu. Masih berita tulisan kita Gede Indonesia masih menulis ketika ada sampahnya gitu kan. Padahal kita bisa menulis sesuatu yang tidak ada sampahnya, tapi menulis tema tentang sampah gitu. Ada itu gitu. Itu nanti setelah pasti ketemu itu, pasti ketemu.
Eh, itu misalnya odalan gitu kan. Penulis kan biasanya masih fokus kepada yang kita bilang bank sampah, orang TPA gitu. Kalau ngomongin sampah tuh orang ngomongin TPA, ngomongin apa gitu. Kita jarang berpikir kalau misalnya kundangan ke kundangan nganten gitu. Tiba-tiba kita ketemu banyak sampah, ini bagaimana cara pengelolaan? Ada nggak orang pernah nggak berpikir orang yang bikin upacara itu ada seksi pengelolaan sampah gitu. Kalau ketemu itu atau kita menyumbang saran tentang itu bisa ditulis hal seperti itu gitu. Itu jadinya tekniknya sama. Semua orang diajak ngobrol gitu. Kalau gede Ketabanan, kan ada edukasi Ketabanan sekarang banyak. Ketemu orang-orang itu kita tidak pernah tahu kalau kita tidak ngobrol, kita tidak pernah tahu ada sisi menarik dari mereka gitu. Kalau mereka hanya diam, terus baru kita tanya, ternyata dia bosnya gitu. Ternyata dia yang menggagas ini gitu. Padahal kita hanya berpikir orang yang aktif cak-cak-cik-cik yang ngambil sampah itu yang kita pikir orang yang paling aktif. Ternyata orang yang diam, kalau kita tidak tanyai, ternyata dia yang punya ide ini. Ternyata dia sudah sudah jual mobil untuk bikin bank gitu misalnya, seperti itu gitu. Nah, cerita soal Gede Arianto Sutarmo itu saya punya cerita menarik juga, penting diceritakan gitu. Tapi saya sebenarnya berkali-kali sudah cerita sama anak-anak Mahimba soal itu. Saya pernah sama Pak D itu ke Negara. Itu acara sastra kayaknya waktu itu, Kongres Cerpen se-Indonesia, dan saya numpang sama Pak D. Pulangnya dari pagi itu sore baru nyampe di Denpasar gitu. Bayangkan perjalanannya. Dia itu menanyai setiap dagang duren di pinggir jalan dari Negara sampai di Ubung. Bayangkan setiap dagang duren dia turun dulu gitu. Nanyain ngobrol gitu, berapa harganya gitu durennya. Terus ke timur lagi berapa harga durennya. Terus sampai ke timur sampai di Antasari, daerah Bajro di Tabanan itu. Saya sebutkan aja ya, dari awal itu 5.000, terus dari awal itu 15.000 dari Negara, 15.000 turun di daerah Antasari, pertigaan antara Kepupuan sama ke Negara sama ke Tabanan itu, di situ harganya 5.000 duren itu. Ke timur itu naik lagi sampai di Ubung itu 15.000. Harga duren di Ubung sama harga duren di Negara itu sama 15.000. Dan titik terendah harganya itu hanya di Antasari itu. Dan dia kapan itu nulis tentang duren itu, kemungkinan kesimpulannya paling banyak pohon duren itu daerah situ gitu. Di Ubung tidak ada pohon duren, di Negara tidak ada pohon duren karena mahal gitu. Itu seharian jalan turun kayak bawa tap waktu itu ya, mobilnya tap waktu itu. Dan bayangkan setiap dagang duren dari Negara sampai di Ubung kan seharian kita jalan gitu. Turun cuma nanya harga, terus ngobrol macam-macam soal duren, dan dia bisa nulis tentang perdurenan di Bali gitu. Perdurenan dari Negara sampai Denpasar, dan yang paling menarik yang tidak pernah kita tahu bahwa harga duren terendah itu ternyata di pertigaan Pupuan. Dan kesimpulannya di situ paling banyak pohon duren gitu. Itu Ubung sama Negara harganya sama 15.000. Artinya apa? Ya kalau kita nggak nanya, kita nggak pernah tahu hal-hal kecil seperti itu gitu. Kita hanya lewat saja dan kita tidak pernah membandingkan antara pedagang satu dengan pedagang lainnya kalau kita tidak ngobrol gitu. Nah, selain menulis profil juga menulis juga perbandingan seperti itu gitu. Bagaimana orang jual sampah kenapa bisa sampah di Tabanan lebih murah ketimbang sampah di Beleleng gitu? Mungkin saja karena sampah di Beleleng itu lebih sedikit gitu kan. Ini kemungkinannya ya, hipotesa ini lebih sedikit, atau ternyata banyak orang bersaing untuk mengut sampah gitu. Kan terjadi itu kan menarik itu. Orang dulu nggak mau mengut sampah, sekarang orang bersaing mengut sampah gitu. Dan di Tabanan karena belum terjadi budaya seperti itu, harganya masih murah gitu, atau lebih gampang orang menemukan sampah gitu.
Bisa saja seperti itu. Kita bisa membandingkan, tidak harus menulis profil orang atau orang yang bekerja atau profil bank sampah atau profil komunitas sampah, tapi kita bisa membandingkan hal-hal seperti itu gitu. Itu saja ya. Terima kasih Blioli dan Dr. Sujaya. Ada lagi mungkin Beli sudah jelas ya, banyak pelajaran yang bisa dipetik itu. Bisa juga mungkin gini Beli ya, kalau apa namanya bisa dihubungan ke peraturan gubernur gitu. Kalau diteliti misalnya di sebuah upacara masih banyak orang menggunakan plastik, dipungut sampahnya, ini kok plastiknya masih banyak, berarti peraturan itu gagal kan, bisa begitu juga kan. Masih banyak lah yang bisa ditulis itu. Tapi menarik loh, di Banyuning itu saya buang sampah itu malam-malam. Ternyata rezeki di tempat sampah itu bisa apa namanya ya? Ada saja gitu loh. Ada yang tukang pungut itu kerjanya sore, pas orang baru pertama jam 5 dibuka, itu ada 3 orang yang mungut rebutan. Setiap ada orang mau buka, saya yang buangin gitu. Tapi malamnya ada 1 orang yang rutin sekali. Justru itu kayaknya lebih banyak hasilnya. Nggak ada saingan. Karena ternyata banyak yang buang malam-malam kan nggak bersaing. Itu yang menarik. Nah tentang sampah mungkin ya itu ada sudah yang ini. Nah nanti dari teman-teman mahasiswa silakan Billy. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Pak Yahya, Pak Doktor, Pak Uli, yang selama ini Terus Pak Dokter karena Ganesha manggil saya Pak Doktor, ya udah Pak Doktor aja saya manggil. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena acara ini sangat menarik bagi saya untuk menggali pengetahuan dalam bidang jurnalisme. Terutama di awal saya ceritakan pengalaman saya belajar jurnalisme itu sebenarnya bermula dari kisah creative writing yang diadakan oleh Mbak Sonia. Jadi di sana sebenarnya tujuan awalnya adalah memperbaiki cara saya mengungkapkan sesuatu di sosial media. Sebenarnya itu sih tujuan awalnya gitu. Karena memang saya kacau sekali pada saat itu dengan sosial media. Nah, setelah itu akhirnya Pak Uli memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mengungkapkan berita-berita yang mungkin kiranya bisa saya temui di masyarakat. Nah, pada saat itu karena concern kami dalam bidang pangan di Koperasi Pangan Bali Utara, jadi beliau menyampaikan bahwasannya ya udah kamu tulis saja soal pangan dan juga UMKM. Pengalaman menulis di tatkala itu membuat saya menjadi semakin terpacu untuk bisa mengulik berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat. Karena selama ini memang kalau kita melihat persoalan itu tanpa kita turun, kita tidak akan melihat dari berbagai macam perspektif. Dan pada saat menulis, orang-orang yang saya tulis itu sangat terbantu, Pak. Karena selama ini mereka merasa bahwasannya ketika menulis berita atau mempromosikan apa yang mereka punya di media-media mainstream, mereka kan harus mengeluarkan sesuatu gitu. Sementara kami menulis ya membantu mereka untuk mempromosikan. Bahkan ada beberapa pedagang yang justru pada saat setelah saya tulis menyampaikan, Pak, terima kasih Pak, ulian tulisan Pak liutin itu yang membelanja meriki radene metakon kengken asan masakani dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu membuat saya nah itu bahkan ada persoalannya seperti ini pada saat kadang-kadang kami menulis di lapangan. Terkadang kami menemui kesulitan metode pengambilan datanya, Pak, karena mohon maaf kemampuan untuk mengingat saya agak terbatas, Pak. Jadi terkadang harus perlu tulis catatan-catatan kecil. Sementara kadang-kadang itu yang membuat agak sedikit kaku antara teknik kita untuk mewawancarai daripada pedagang-pedagang tersebut gitu kan. Nah, akhirnya kadang-kadang saya putuskan untuk merekam. Tapi di satu sisi juga kadang-kadang di lapangan itu kan karena mereka berdagang, Pak.
kan banyak orang yang kadang-kadang harus dilayani Pak. Jadi dalam satu tulisan kadang-kadang saya bisa ke sana 3 kali Pak. 50.000 kali 3 itu 550.000. Ya tapi itu sisi yang menurut saya menarik Pak. Karena kenapa? Karena kita harus mencari momentum yang pas Pak. Karena kadang-kala Pak, orang-orang yang kita wawancara itu dalam kondisi bad mood. Karena mungkin saking stresnya, kalau kita banyak nanya nanti takutnya dia tersinggung gitu kan. Pian tiang ngati malu pangkletekan bayone luung irage masih pangluung kan caranya pangidang bertepuk gitu. Tapi Astungkare setelah beberapa kali ya akhirnya dia tahu Pak Adi Pak Stamaya dimetakon deh gitu. Oh Pak nyanang Pak kalau harus ketulis gitu. Oh gitu Pak. Oh nana makasih Pak gitu. Tapi ujungnya bayar sih. Ya mungkin seperti itu Pak. Saya ingin bertanya kepada Bapak bagaimana sih sebenarnya teknik persuasif yang mungkin pas bisa saya terapkan dalam kondisi-kondisi seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan siapa? Saya kira itu sudah bagus ya. Tekniknya nyari mood yang baik. Tapi itu tidak berlaku untuk pejabat. Kalau pejabat kapanpun harus siap dikontak oleh. Ya, kalau wartawan, kalau pedagang kecil, orang biasa memang kita harus menyesuaikan dengan mood mereka gitu. Jangan langsung main terobos, malah data yang kita inginkan malah tidak ini. Silakan beli oleh. Pedagang kecil itu pedagang kecil lah, orang-orang kecil dalam tanda kutip dalam kita itu memang khas, istimewa dan mengasihkan kalau kita ngobrol ketimbang wawancara sama pejabat gitu. Sorry ada pejabat di sini. Asik itu karena bukan seperti itu, bukan tidak menyenangkan ya. Pejabat itu banyak waktunya dan kita harus janjian. Pak ada di kantor Pak, saya mau wawancara gitu. Harus itu. Orang kecil itu nggak bisa seperti itu gitu. Malah kalau kita bilang Pak saya mau datang ke situ wawancara, kita nggak dapat apa-apa karena sudah tegang orang kecil tuh. Saya mau diwawancara ya apa ini kan gitu. Seperti itu. Tapi kalau orang kecil itu diajak ngobrol, kita sering mendapat hal-hal atau sesuatu yang tidak pernah kita duga gitu. Kalau wawancara secara seremonial, secara formal gitu misalnya di pejabat, kita sudah bisa kita duga apa jawabannya gitu. Karena biasanya kalau di gini ya, pejabat itu sebenarnya bukan sumber, kalau bagi saya ya, bukan sumber berita. Pejabat itu adalah tempat konfirmasi gitu. Itu yang sumber berita itu adalah kalau misalnya dinas pertanian, petani misalnya gagal panen, narasumber utama itu adalah petaninya gitu. Pejabat itu tempat kita konfirmasi. Artinya kita sudah punya bahan yang banyak untuk meminta konfirmasi dan kita tidak perlu jawaban yang banyak gitu. Kecuali banyak wartawan itu ngambil data semuanya di pejabat. Kasihan juga pejabatnya dibebani, misalnya Pak Kadis Pariwisata ada di sini misalnya. Kita nanya ke Kadis Pariwisata berapa sih jumlah desa wisata di Buleleng, berapa kunjungannya, Kak pegang data ke kepala dinasnya. Artinya kita sudah tahu di lapangan itu kita sudah punya banyak data dan pejabat kita wawancarai tentang pendapatnya. Ternyata Pak udah banyak sekarang ada desa wisata di sini ada penambahan, tahun lalu ada 12, tahun sekarang ada 60 gitu. Pesat sekali perkembangannya itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah karena diharuskan bikin desa wisata atau karena memang kesadarannya? Kita cukup nanya gitu saja sama pejabat. Kasihan pejabatnya tuh nanti manggil kabid lagi Pak. Ini ada data gini nggak ada data gitu. Nah, tidak asiknya itu di situ sebenarnya gitu. Kalau pedagang kecil, ini pengalaman ya. Kalau liputan ke desa, kalau dulu saya jadi wartawan Bali Pos itu tentang desa-desa itu pasti isinya, cari dah clippingnya di Bali Pos. Tulisan tentang desa di Buleleng itu hampir semua desa itu pernah saya tulis gitu. Kalau liputan ke desa, perbekal itu terakhir dicari atau bahkan tidak dicari sama sekali gitu. Kita ngopi di warung itu habis kopi 5.000. ada dagang lak-lak misalnya kita duduk di situ dan sok kenal gitu kan. Pak musim masan apa jadi Pak? Oh masan panen gitu. Tapi gagal Pak. Wih jelek aja. Ekspresinya sudah seperti itu. Petani itu bercerita gitu.
Terus bagaimana cara mengatasinya gitu, semacam itulah. Selamat siang Ben. Ini wartawan lawas juga, wartawan wayah juga. Ini reuni Denpos di sini. Artinya kita kalau misalnya ke perbekal kita hanya menemukan data statistik gitu. Misalnya berapa jumlah padi di desa itu data statistik yang kita dapatkan gitu. Gini, kita soal mengingat dan soal merekam dan soal mencatat gitu. Ini pengalaman ya. Kalau semasih cerita, saya bisa mengingatnya. Atau pendapat dia tentang sesuatu saya bisa mengingat dan lama bisa saya ingat itu. Tapi soal angka-angka tidak bisa kita ingat. Itu misalnya berapa tahun lahir dia, tanggal lahir dia, dan juga nama. Itu berkaitan dengan akurasi. Itu kita harus akurat itu. Jangan sampai Lopina disebut kecamatan Tejekulo itu kan fatal sekali gitu. Desa gitu, nama desa itu dicatat gitu. Nomor rumah gitu misalnya kalau diperlukan itu dicatat gitu. Dicatat bawa aja kertas atau di HP itu catat yang gitu-gitu aja. Kalau cerita sejak kapan bagaimana dia jatuh bangunnya berusaha itu bisa diingat. Cerita itu gampang diingat. Apalagi berita yang cerita yang menarik bagi kita. Nah, yang perlu dicatat itu tahun berapa dia membangun bisnisnya, kapan jatuhnya gitu. Pada saat ada pedagang sate lontong itu terpuruknya pada saat isu flu burung gitu. Tahun berapa itu kita harus catat itu. Atau kalau misalnya dia tidak ingat, kita berusaha mencari di Google kapan itu kasus itu. Bakso misalnya terpuruk karena isu bakso tikus gitu. Misalnya seperti itu. Tahan Pak, waktu isu bakso tikus itu saya nggak dapat jualan sama sekali gitu. Semacam itu dicatat tahunnya. Hal-hal yang perlu dicatat itu yang tidak bisa kita ingat gitu. Artinya yang tidak bisa kita ingat itu adalah sedikit kecil-kecil, tanggal, nama, tapi memang gampang sekali kita lupa gitu. Tapi yang panjang itu justru kita ingat. Bagaimana dia berusaha pindah resep itu, kene caranya ngalih resep waktu awalnya, panak tiang kene, itu gampang sekali kita mengingat hal seperti itu. Apalagi tokoh politik bercerita tentang berpendapat soal politik, ini wartawan politik seperti itu, nggak perlu dinyatet, kita sudah ingat apa pendapat dia tentang sesuatu gitu. Itu. Tapi kalau ngomongin soal tanggal atau ngomongin soal angka-angka itu memang harus dicatat. Itu harus kita ngalah itu. Daripada sampai di rumah, tanggal kuda lagi nelpon tanggal kuda tuh Pak gitu. Itu fatal itu. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Gitu caranya. Artinya mengingat cerita itu kita harus senang dulu sama orangnya. Kita bangun dulu chemistry yang sangat menyenangkan sama mereka. Kalau belum menyenangkan, kita bangun lagi biar kita senang ngobrol. Kalau kita senang, kita akan mengingat dengan bagus. Tapi kalau tugas kantor yang tidak kita sukai, cari ini gitu kan, karena ini pasang iklan gitu misalnya, dan kita tidak suka, kita harus catat semuanya karena susah sekali ingatnya. Oke, itu saja yuk. Ya, Pak Dokter mau nambahkan? Ada tamu kehormatan Pak Robin, kirim salam dulu. Suhu juga itu. Ya, begini, kalau soal melakukan wawancara untuk menggali data itu, saya kira suka dukanya pasti semua mengalami, tidak semua mulus kok. Saya aja sering dimarah-marahi itu oleh narasumber itu, oleh orang-orang yang kita wawancara ini, Bapak ini cak menggenap takonan gitu. Pasti mengalami. Nah, karena itu wartawan harus belajar psikologi juga. Jadi harus tahu semua itu gitu loh. Mun punya sing nyaman, suut bedomen mentakon gitu. Daripada cari masalah ini kan. Jadi alihkan dia ke topik lain. Tapi ada strategi yang biasa saya gunakan adalah memuji dia. Tidak ada orang yang tidak suka pujian. Jadi puji, misalnya kalau kita lagi makan gitu ya di warungnya, puji aja makanannya itu walaupun jelek gitu. Dan itu jadi pintu masuk untuk dia mau kemudian dekat dengan kita gitu.
Pak Gede Haryanto yang saya sering ajak, beliau juga punya pengalaman begitu juga. Jadi dia puji makanannya. Nanti di mobil apa kada gaina tuh gitu. Pakok gitu ya. Tapi tadi dia bilang puji-puji. Hanya untuk kita masuk lebih jauh untuk dapat informasi yang lebih detail. Nah, saya sepakat juga itu pentingnya berita kisah. Jadi cerita tidak bisa dilupakan. Saya dulu pernah saling dengan beliau. Saya punya istilah begini. Fakta itu fana, fiksi itu abadi gitu. Jadi di situ kekuatan berita kisah, dia bisa diingat lama karena ada unsur ceritanya gitu. Nah, begitu juga ketika kita menggali data, saya kira gambaran cerita besar itu pasti nempel di otak kita, apalagi kita tertarik pada bagian itu. Nah, memang kalau data-data renik itu soal tahun, soal akurasi angka-angka itu memang harus dicatat. Kalau agak kagok terasa untuk mencatat, sekarang kan gampang pakai rekam itu. Tetapi berbahaya juga mengandalkan rekaman. Kita jadi capek mendengar rekaman yang panjang itu, ngobrol itu kan bisa lama sekali. Sedangkan kalau mencatat, kita kan hanya mencatat bagian-bagian yang penting. Makanya saya agak aneh juga lihat teman-teman wartawan-wartawan muda itu senang sekali pakai rekaman, padahal itu bisa membuyarkan konsentrasi gitu. Jadi mencatat itu tetap penting gitu. Terutama untuk wawancara-wawancara yang berkenaan dengan data-data tadi. Nah, itu ya, jadi soal bagaimana teknik, strategi untuk menggali data. Ini tidak ada resep yang baku sekali, tapi itu harus dilakoni oleh ya kita sendiri nanti berkreasi di lapangan, improvisasi di lapangan, dan itu nanti urusannya dengan kepekaan. Peka nggak kita? Dulu kan pernah ada persoalan ketika salah satu wartawan TV mewawancarai korban kebakaran. Bagaimana perasaannya Pak? Jelas orang kebakaran, dia tanya bagaimana perasaannya. Itu kan langsung ada komentar di bawahnya. Nah itu kan kita harus ada empati, wartawan juga harus punya empati soal itu. Nah, saya sambung sedikit begini. Tadi kan saya seolah-olah membuat hierarki antara straight news, features, dan kemudian in-depth news atau news analysis. Seolah-olah news analysis itu paling tinggi kan gitu. Sebetulnya 3 itu harus dilalui itu oleh teman-teman wartawan. Seorang penulis features yang baik sebaiknya memang tahu menulis straight news gitu. Karena di situ dia diajar menulis secara tangkas itu loh. Dia akan bisa memilah di situ mana bagian penting, bagian yang tidak penting. Orang tidak mau sekarang diganggu dengan hal-hal yang tidak penting itu. Makanya kalau saya selalu berprinsip menulis apapun, antara judul dengan paragraf pertama itu harus terkoneksi dengan segera dia. Dia tidak boleh kita ganggu dengan matahari bersinar dengan terang gitu. Dengan bertele-tele itu tidak perlu. Di situ pelajarannya didapatkan dari straight news. Ketangkasan itu loh. Tangkas, jadi efisien kita menggunakan bahasa itu. Nah, efisien tapi bagaimana memberi warna, memberi tenaga. Nah, ini mungkin barangkali istilah yang bisa digunakan. Jadi fakta itu diberi tenaga melalui cara-cara fiksi itu gitu. Sehingga dia menjadi istilah tadi abadi itu. Jadi di situ kekuatan berita kisah yang menurut saya tetap dibutuhkan walaupun eranya sekarang media kan ringkas-ringkas itu. Saya kalau nulis status di Facebook sering sekali panjang-panjang karena itu untuk melatih itu loh. Ada istilahnya Umbu, jangan sampai mengalami masa teduh gitu loh. Masa-masa yang seolah-olah kita kehilangan itu loh, kehilangan kata, kehilangan gagasan itu lebih karena kita tidak terbiasa aja, tidak membiasakan diri aja gitu. Jadi lenyap dia. Gagasan-gagasan cemerlang, ungkapan-ungkapan yang cekatan gitu, hilang dia. Jadi media sosial bisa menjadi ruang untuk itu. Cuman memang tantangan sekarang, bagaimana menulis berita kisah, tapi tidak bertele-tele. Jadi tangkas. Nah, ada contoh yang menarik, Pak Made Taro. Saya kira teman-teman kenal Pak Made Taro. Seorang masterpiece dongeng di Bali. Dia punya buku judulnya Mendongeng 5 Menit itu. Itu 2 seri bukunya. Mendongeng 5 menit. Jadi dongeng yang panjang itu beliau tulis secara tangkas itu loh.
hanya kalau kita dongengkan, kita bacakan, dia hanya memang 5 menit gitu. Itu cara Pak Made Taro melawan menurunnya tingkat konsentrasi anak-anak. Di teori ini teman-teman kayaknya teman-teman mahasiswa dari Fakultas Pendidikan kan diajari. Tingkat konsentrasi anak didik sekarang itu tidak lebih dari 20 menit. Jadi kalau guru itu ngajar sampai 1 jam cuap-cuap sendiri itu tidak menangkap ya bahwa perubahan itu. Jadi tingkat konsentrasi anak-anak 20 menit. Makanya presentasi kita sebagai guru, sebagai dosen cukup 20 menit, sisanya adalah diskusi gitu. Nah, membaca juga begitu. Jadi bagaimana menulis yang tandas itu yang cukup dibaca ya dalam waktu konsentrasinya terjaga gitu. Jadi 1000 kata. Bapak taruh itu kalau tidak salah 500-600 kata gitu. Jadi cukup dibaca untuk 5 menit. Jadi wilayahnya seperti cerpen lah kira-kira ya. Jadi kalau Vices ini dianalogikan ke sastra, cerpen ya. Kalau novel kan dia panjang, dia butuh energi lebih panjang untuk menulis, energi untuk lebih panjang juga untuk membaca gitu. Jadi kira-kira begitu. Terpesona. Ya, saya kira itu penjelasan yang cukup jelas tadi, dan mungkin ada yang masih penasaran tentang berita kisah, adik-adik mahasiswa. Ada yang mau tanya? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Komalasari. Saya mahasiswa dari Undiksa. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana menariknya kisah ini, berita kisah. Tadi sudah dijelaskan bahwa berita kisah itu menarik dan mungkin berbeda dari strike news. Dan dari yang Bapak-Bapak jelaskan tadi, apakah ada tantangan tersendiri dalam menulis berita kisah? Atau bisa Bapak-Bapak memberikan tips kepada kami yang tertarik dengan berita kisah ini untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam menulis berita kisah atau feature. Itu dari saya, terima kasih. Ya, itu siapa mau jawab? Bagaimana? Biar bagaimana membuat berita kisah itu mempesona sehingga orang tertarik. Ini kan kerja sastrawan, ini kan sastrawan yang jawab. Itu deh pakai ini. Semua kerjaan itu sebenarnya ada tantangannya. Cuman kadang-kadang seperti ini ya. Berita kisah itu tantangannya adalah di gagasan, di ide, kepekaan gitu. Artinya kalau itu bisa disebut tantangan ya. Artinya kita memperluas wawasan kita tentang suatu hal gitu. Artinya kita tidak melihat peristiwa wisuda gitu misalnya. Kita tidak hanya melihat bahwa orang yang diwisuda adalah mahasiswa yang sudah tamat, terus berapa jumlahnya, tidak seperti itu saja gitu. Artinya kita harus melihat yang seperti saya sebutkan tadi, kita harus melihat juga hal-hal lain yang ada di sekitarnya. Misalnya saat wisuda ada orang, kalau dulu banyak stand foto. Foto keluarga, terus ada buku di belakangnya. Itu kan selalu itu bisa bisa kita tertawai dalam tanda kutip. Karena kenapa orang harus seperti itu? Apakah wisuda itu harus seperti itu? Dan ada buku bukan buku gitu sebenarnya, tapi buku printan itu gambar itu, dan harus tebal-tebal bukunya gitu. Gambar bukunya harus tebal-tebal. Dulu kan orang bayar 50.000 atau 100.000 dapat 3 foto bersama keluarga, foto sambil pegang toga dengan. Kalau misalnya itu kita amati, kok gaya orang fotoan itu sama ya gitu. Kalau memang wisuda itu harus fotoan seperti itu, semacam itu. Lagi hal-hal lain, dulu kan dicetak, diambil. Tapi sekarang orang
punya HP banyak. Apakah yang seperti itu laku? Ternyata laku juga gitu kan. Ternyata kok masih ada orang seperti itu. Kok orang masih ternyata HP, foto-foto di HP itu artinya sing kanggo gitu. Dia nganggap bahwa belum diwisudan rasanya kalau hanya fotonya pakai HP gitu. Harus pakai foto yang ada latar belakang seperti itu gitu. Apakah seperti itu jalan pikirannya, itu kita cari lagi, kita ngobrol gitu. Tidak cukup foto, jelek saja nih kamera nggak bagus gitu, semacam itu. Itu kan alasan-alasan yang bisa kita tulis gitu. Atau kisah-kisah orang dari kampung gitu misalnya, dari jauh kan kita punya pikiran seperti ini, membedakan antara kota dengan kampung. Kita punya stereotip tentang orang kampung gitu. Seperti apa orang kampung, seperti apa orang kota. Bagaimana perbedaan orang kampung kalau anaknya wisuda dengan orang kota yang anaknya wisuda gitu. Itu hal-hal yang orang nggak punya kerjaan kalau ngurus yang gitu-gitu gitu. Tapi penulis berita kisah itu ya itu udah nggak punya kerjaan, itu udah kerjaannya gitu. Ya, orang seperti itu diurus gitu kan, udah hal-hal kecil seperti itu gitu. Hal-hal kecil yang tidak diperhatikan orang dan kita memperhatikannya gitu. Itu kalau disebut tantangan itu seperti itu tantangannya. Nah, kalau straight news itu biasanya ada peristiwanya. Kita hanya merekam peristiwa dengan rumus yang 5W1H dengan menulis paramida terbalik, artinya yang paling penting, terus sedikit lebih tidak penting sampai tidak penting. Tapi kalau menulis berita kisah tidak menggunakan rumus itu gitu. Yang dilakukan, ini tantangan juga, yang dilakukan adalah bagaimana cara kita membuka dengan menarik, seperti membuka cerpen ketika kita menulis cerpen. Biar orang tertarik untuk masuk ke cerita kita gitu. Harus dibuka dengan menarik untuk mengantarkan pembaca mau membaca dari awal sampai akhir. Karena di berita kisah tidak ada paramida terbalik, tidak ada hal tidak penting, semua penting gitu. Kalau menulis berita kisah apa? Paragraf pertama penting gitu. Paragraf kedua penting juga gitu. Paragraf ketiga ya penting juga sampai ke paragraf terakhir penting. Itu berita kisah itu seperti itu. Kalau nulis berita kisah kirim ke media, saya pengalaman, kalau kolomnya kurang, redaktur tidak bisa memutus langsung memotong di belakang. 2 paragraf itu dipotong, disesuaikan, nggak boleh itu. Redakturnya akan nelpon saya, bisa nggak tulisanmu diperpendek lagi kira-kira 2 paragraf dipotong gitu. Saya akan mengulang. Ada beberapa hal kita jadikan, kalau 6.000 karakter, saya jadikan 4.000 karakter. Itu harus dari awal kita revisi lagi untuk membuat itu menjadi 4.000. Itu bedanya dengan straight news. Kalau straight news, paragraf terakhir dipotong, beritanya tetap bisa dibaca. 2 bahkan tinggal 1 paragraf. 1 paragraf yang paling penting saja itu tetap mengandung informasi, itu tetap bisa dibaca, tidak mengurangi apapun gitu. Makanya di Kompas itu ada namanya kilas, berita-berita kilas peristiwa. Itu hanya 1 paragraf gitu, dan sudah mengandung 5W1H itu. Bahkan di Kompas itu kadang-kadang berita kebakaran yang kita anggap gede bisa jadi 1 paragraf gitu. Yang itu hanya berisi data-data tentang 5W1H, apa penyebab kebakaran. Penyebab kebakaran masih diselidiki, itu penyebab namanya gitu. Itu sudah mengandung cuman 1 paragraf gitu. Nah, berita kisah nggak bisa seperti itu. Semuanya ditulis dengan kekuatan yang sama, semuanya ditulis dengan keistimewaan yang sama gitu. Dan semuanya ditulis dengan konsentrasi yang sama kuatnya gitu. Itu tantangannya seperti itu. Tapi memang seperti kata Pak Sujayo tadi, harus bisa menulis straight news dulu, karena kita di situ kita belajar tentang bagaimana menganggap sesuatu penting, dan juga belajar akurasi terbiasa kita menanyakan hal-hal detail. Yang belajar yang paling bagus itu menjadi wartawan kriminal sebenarnya gitu.
Karena kita setiap berita menghadapi nama yang berbeda, tersangkanya berbeda, hanya nama Kapolresnya kadang-kadang yang selalu sama. Kalau menjadi berita politik, menjadi wartawan politik itu lebih gampang. Kita tidak mengingat hafal nama anggota dewan semuanya, hafal nama ketua partai semuanya, namanya sama gitu. Kita cuma nanya pendapat saja dan sudah jadi berita. Kriminal nggak bisa seperti itu. Iya, kalau di politik, kalau di kriminal kita menghadapi peristiwa yang berbeda, kita menghadapi nama yang berbeda, kita menghadapi kronologi yang berbeda, semua berbeda gitu. Kecelakaan itu tidak ada yang sama kronologinya gitu. Di politik itu banyak yang sama kronologisnya. Itu kan. Itu tantangannya. Terima kasih. Ya, gimana Dek? Ya, sekarang jam 12.42. Tidak terasa kita sudah 30 menit ya. 1,5 jam. Luar biasa. Jadi kita terpesona benar-benar nih. Tepuk tangan untuk ini. Nah, ada lagi? Atau mungkin gini, kan di sini banyak wartawan senior juga ya. Coba berbagi pengalaman, mungkin beli jangkrik atau siapa istrinya Jagat ini, kan siapa tahu punya pengalaman khusus bagaimana menulis berita kisah. Ya, silakan beli Robin. Wartawan lapuk sebenarnya. Saya revisi. Ini sekarang saya wartawan setengah gaji. Maaf Bu redaktur. Baik, jadi maaf saya terlambat ya tadi sudah ada kegiatan. Langsung aja sih sebenarnya sekarang ini membangkitkan lagi. Gimana ini kita kan sudah terbiasa membuat berita fakta. Kemudian kadang-kadang ingin membuat berita kisah terlalu sulit untuk memulainya lagi gitu. Karena sudah keseringan bikin straight news kan. Kemudian ada semacam penugasan seperti oleh itu cari ini menjadikan features itu. Kadang-kadang untuk membangkitkan lagi gairah untuk membuat cerita itu mungkin ada trik-trik khusus. Mungkin itu aja satu, yang lainnya saya serahkan kepada Mbak Surya. Iya, monggo silakan Ibu Surya Ningsih. Nah, ini dia. Baik, selamat siang. Terima kasih. Sebenarnya soalnya saya sulit juga bercerita berbagi tentang penulisan berita kisah karena terus terang saja saya sudah dari 2013 sudah masuk doc, sudah di belakang layar, jarang turun gitu. Tetapi mungkin saya bisa berbagi dari pengalaman saya untuk mengedit dari berita, menerima tulisan-tulisan dari wartawan. Cuman ada fenomena ini beberapa tahun terakhir ini, terutama setelah era digital begitu masif mulai menggusur media cetak. Saya hampir kalau persentasenya bisa saya persentasekan itu sekitar hanya 10% tulisan pictures yang masuk ke redaksi. Selebihnya itu adalah berita-berita straight news. Sangat jarang sekarang wartawan itu saya amati mau menulis berita kisah. Jadi entah apa persoalannya, padahal bahan dari straight news yang masuk ke redaksi itu bagus-bagus dan sangat menarik untuk dikembangkan. Tetapi barangkali salah satu yang bisa saya simpulkan kenapa jadi teman-teman agak enggan mungkin membuat tulisan lebih panjang itu ya karena faktor hantaman COVID ini yang sangat berimbas dengan tingkat kesejahteraan.
yang sangat mempengaruhi lah minat teman-teman untuk menggali lebih dalam berita-berita yang sebelumnya sudah berita-berita straight news yang sebenarnya bisa digali lebih banyak lagi, lebih dalam lagi untuk menjadi berita-berita bercerita gitu. Mungkin hanya beberapa saja saya amati sekarang itu, khususnya untuk saya harus akui untuk di media KMB terutama, selain karena terbatas halaman, memang produktivitas berita-berita kisah itu memang agak menurun gitu. Kalau dulu waktu halaman kita masih banyak dan memadai, hampir setiap hari ada untuk tulisan kaki itu hampir selalu memang ada. Dulu itu bergiliran wartawan membuat, bahkan ada memang mereka bikin setiap hari ada tulisan, muat nggak muat pasti ada yang nulis gitu. Dan bahannya memang menarik. Cuman belakangan ini memang ada semacam keengganan teman-teman untuk menulis panjang gitu. Jadi mereka hanya mengirim tulisan itu jadi sekedar untuk memenuhi target aja. 1, 2, 3 berita, paling banyak itu 3 berita. Kalau dulu beli oleh dan Masyum pasti mengalami itu, dan suami saya pasti mengalami, sehari itu bisa minimal 5 berita kita tulis ya. Dan itu sudah termasuk tulisan tulisan bercerita. Bagaimana dulu kita begitu semangat untuk menulis. Selain straight news di pos masing-masing juga bagaimana menggali berita pictures. Dan sekarang entah karena penggalian data yang begitu gampang, semacam itu karena terlalu gampang, ada rilis. Jadi oke, tinggal ganti kode seperti yang disampaikan tadi, ganti kopnya, kode, sudah dikirim gitu. Jadi selesai di situ saja. Oh, saya sudah memenuhi target mengirim berita. Jadi banyak pengalaman saya bisa lihat teman-teman itu. Jadi mereka bukan, kalau saya amati, bukan lagi bekerja jurnalis tapi menjadi tukang tulis gitu. Ya barangkali ini akan menjadi diskusi ini menarik, bagaimana nanti ke depannya supaya teman-teman yang memang bekerja di media, bahwa menulis pictures itu memang bagus. Saya sendiri memang sejak 2013 hanya beberapa kali saja saya bikin pictures gitu. Jadi itu pun untuk keperluan ini ya, karena saya memang sudah tidak lagi turun ke lapangan. Jadi kemarin itu ada program-program dari Dewan Pers gitu, bekerja sama dengan beberapa instansi BUMN. Jadi memang kalau lama tidak dilatih menulis panjang itu agak berat. Di samping juga apalagi tidak diimbangi dengan membaca gitu. Barangkali itu juga yang dialami oleh rekan-rekan teman-teman jurnalis di lapangan itu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Suryaningsih. Ini salah satu redaktur senior di harian Denpos, bosnya Robin. Jadi dia memang seperti kata beli Robin tadi itu, kalau sudah lama tidak di kerjaan agak sulit memulai lagi. Kalau sekarang saya juga begitu, kalau selama ini banyak menerima rilis, memulai nulis sendiri agak susah juga gitu. Sebenarnya Ibu Surya ini bisa menghasilkan tulisan berita kisah yang dahsyat walaupun dari rumah. Misalnya judulnya itu menulis berita kisah tentang suaminya yang wartawan khusus berita kisah gitu. Kan bagus itu. Ya, gimana itu mengatasi kebuntuan memulai lagi menulis berita kisah itu, Pak Dokter? Ya.
Ya seperti saya katakan tadi, ada istilah masa teduh dalam penulisan itu. Ya mungkin Beli Robin sedang mengalami itu. Gitu. Tapi tidak usah risau juga soal itu. Dunia tidak runtuh itu. Robin tidak nulis berita kisah itu. Tapi nanti kalau memang digosok-gosok terus, apalagi sering bergaul Jaole gitu misalnya, ketat kala gitu, mestinya seperti orang Bali mekusu itu ya, mestinya ada yang tergesek-gesek sehingga kemudian ada keinginan untuk kembali. Biasanya yang begini-begini itu bisa distimulasi dengan lomba gitu. Seperti tadi itu di Polresta Badung, Polresta Denpasar, Polresnya bikin lomba berita kisah 100 hari Kapolresta. Dan hasilnya akan dibukukan, pemenang dapat hadiah. Nah, kalau ada stimulus seperti itu biasanya ya tergerak. Ya, tapi kalau memang mengalami masa teduh, ya agak sulit memang kembali untuk menulis lagi. Karena itu usahakan memang harus tetap menulis. Betapapun teman-teman Humas sudah mengirimkan bahan yang jadi, kita pasang dan lain sebagainya. Nah, kalau soal tadi kita kan bicara berita kisah ini bagus, berita kisah ini luar biasa, tapi media sendiri mau nggak memuat berita kisah? Kadang-kadang ada media nggak suka dengan features. Jadi pengalaman saya, sudah ditulis features diganti jadi straight news gitu. Nah, ini kan juga persoalan. Kadang-kadang persepsi dari redaktur juga. Tapi kalau redakturnya punya perspektif yang agak luas tentang jurnalisme gitu, pasti setiap halaman itu diberi ruang untuk features. Seperti pengalaman ketika awal-awal saya jadi wartawan itu, saya bisa nulis di halaman 1, 2, 3, hampir di semua halaman, karena ada ruang features itu. Di satu tempat saya tulis features peristiwa, di satu tempat saya tulis features biografi, di satu tempat saya tulis features opini, dan lain sebagainya. Jadi ruang features itu selalu ada. Yang konsisten melakukan ini Kompas. Di Kompas itu hampir setiap edisi ada halaman features. Hari ini misalnya tentang SEA Games gitu ya. Jadi bagaimana dia memotret, ternyata di Vietnam itu tidak semeriah kalau misalnya ada hajatan seperti ini. Di Indonesia kan semua ada spanduk, anggota DPR bikin spanduk selamat bertanding gitu. Di situ ternyata tidak ada. Tidak ada rebutan ruang-ruang publik itu. Gitu. Jadi wartawan Kompas hari ini nulis itu bahwa tidak meriah bukan berarti dia tidak berpesta. Itu jadi gagasannya di situ. Gitu. Jadi media itu penting sekali memberi ruang-ruang untuk features. Nah, soal beli oli tadi nyambung soal redaktur ini ya. Apakah features tidak bisa dipotong? Kalau featuresnya bagus, redaktur sulit memotong. Tapi kalau featuresnya jelek, gampang sekali dipotong. Atau tidak dimuat, itu dibuang aja gitu. Nah, persoalannya features tidak dimuat kadang-kadang karena jelek itu. Dia tidak bisa mengambil angel dengan baik, bertele-tele ke sana kemari, dan kemudian kesannya bahwa features itu adalah harus berindah-indah. Menurut saya tidak tepat itu. Coba teman-teman baca jurnalisme sastra karya dari siapa namanya yang bikin Hiroshima itu, John Hersey itu. Itu yang dapat hadiah Pulitzer. Itu kan dia memotret peristiwa bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Dia mewawancarai 6 saksi mata dari peristiwa itu. Tidak ada berindah-indah. Jadi dia gambarannya menurut saya mendekati objektif malah. Dia bersetia dengan fakta, tetapi dia pegang narasi. Karena memang inti features itu di narasi. Jadi narasinya yang harus kuat gitu. Jadi bukan fakta yang diindah-indahkan gitu. Dia tetap tentang fakta, ya, tetapi dia diberi tenaga dengan teknik fiksi itu. Jadi keliru juga kalau mengatakan features itu sesuatu yang imajinatif. Hanya teknik teknik narasinya saja yang meminjam fiksi, tapi isinya itu sepenuhnya harus fakta gitu. Ya. Nah,
Sekarang ada perkembangan menarik dalam jurnalisme kita. Kalau dulu itu kan features itu menjadi menu tambahan di media. Seperti apa yang dilakukan oleh Kompas atau beberapa media lain. Kalau Tempo kan dia menjadi menu utama. Karena semua laporannya disajikan dengan gaya features, gaya jurnalisme sastrawi itu. Nah sekarang ini media-media online, persepsi kita kan media online itu harus ringkas, singkat, to the point gitu. Sehingga persepsi orang bahwa berita kisah tidak disukai. Kenyataannya ada Tirto ID, Kumparan, kemudian apa lagi itu saya baca kemarin majalah majalah online features di Aceh. Isinya semua features itu. Dan ternyata dia masih hidup. Jadi kalau media-media dengan konten features hidup, itu artinya features masih laku. Dulu kan persepsinya karena era digital orang ingin yang ringkas-ringkas itu, jadi yang features yang panjang ini tidak disukai. Ternyata dia punya pasar juga. Jadi tatkala kan. Iya, termasuk tatkala. Tatkala kan sudah jelas. Ideologinya ya berita ya cerita, sesuatu yang itu kata umum itu top itu gitu. Ini istilahnya umum itu. Kamu harus belajar sama Ole itu. Top itu. Ini top itu. Iya. Waktunya 1 jam lagi. Hah? Oh sudah habis. Nggak kebagian leh, mau nambahin. Sudah cukup. Ya, saya kira karena ini sudah habis waktunya. Kalau ada pertanyaan bisa menghubungi langsung beliau Ole. Ada nomor teleponnya. Pak Dr. Sujaya juga bisa dihubungi nomor teleponnya tentang berita kisah. Saya kira masih banyak yang perlu digali. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakek, nenek-nenek, adik-adik, kakak-kakak, balik lagi. Baik, dari obrolan kita ini kesimpulannya bagi teman-teman calon wartawan ini kan ada mahasiswa, ternyata kita harus banyak melatih diri menulis features itu dengan peka terhadap lingkungan, juga banyak membaca. Kemudian untuk wartawan-wartawan yang semi-senior ini, kesimpulannya kalau Anda belum bisa menulis buku, ya belum lengkap jadi wartawan. Saya kira itu penutupnya. Terima kasih. Tatkala me.